Kembali di Top News, pemirsa, Zionis Israel menyerang sejumlah sasaran strategis Iran, termasuk situs nuklir Natanz. Pengamat menyebut PM Israel yang sedang terjepit di dalam negeri sedang mengalihkan isu publik. Apa bedanya serangan kali ini dengan serangan pada 2024? Berikut ulasannya dalam Top Review. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Renyahnya bikin lagi dari telur dan bahan alami. Tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang Kata Oma. Kasih sayang Oma di kerenyahannya. Jumat pagi sekitar pukul 3, Iran dikejutkan oleh gelombang serangan Israel. Gelombang perama sebanyak 200 jet tempur yakni F-35, F-16, dan F-15 lepas landas menempuh jarak 2.000 km menyerang 100 target di 5 gelombang. Rute serangan udara melewati wilayah udara Suriah ke Irak lalu ke Iran yang memungkinkan penetrasi secara mendalam tanpa terdeteksi. Target yang diserang adalah fasilitas nuklir Natanz dan fasilitas di Teheran, Hondab, Khorramabad, Arak, Tabriz, dan Ilam. Dalam serangan ini, Mossad ikut operasi rahasia dengan mengatur sabotase drone sekunder, membuka drone base rahasia dekat Teheran untuk menonaktifkan rudal jarak jauh Iran. Israel menggunakan serangan presisi jarak jauh dikombinasikan dengan bom pintar. Sejumlah jenderal Iran dikabarkan tewas, begitu juga dengan ilmuwan nuklir Feveydon Abbasi dan Muhammad Mehdi Terazi dikabarkan tewas. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa Israel telah meluncurkan operasi Singa Bangkit untuk menangkal ancaman Iran terhadap kelangsungan hidup Israel. Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. For decades, the tyrants of Tehran have brazenly, openly called for Israel's destruction. They've backed up their genocidal rhetoric with a program to develop nuclear weapons. Fakta di lapangan, sebuah bangunan tempat tinggal warga di Teheran, Iran, rusak parah setelah Israel menyerang ibu kota Iran Jumat dini hari. Selain bangunan, sejumlah kendaraan juga rusak imbas serangan Zionis. Hingga kini tim medis masih melakukan penyelamatan terhadap warga yang terdampak serangan Zionis Israel. Hal ini menjadi pukulan telak bagi teokrasi pemerintahan Teheran maupun warga Iran. Pada 2024 lalu, Israel juga melakukan sejumlah serangan ke Iran. Pada 19 April 2024, Israel melancarkan serangan udara terbatas dari wilayah Suriah dan Irak, menghantam radar pertahanan udara di Isfahan dekat fasilitas nuklir Natanz, dan 3 drone berhasil ditembak jatuh oleh Iran. Pada 26 Oktober 2024, gelombang serangan udara Israel kembali menghantam lokasi militer di Teheran dan sekitarnya. Media Iran melaporkan ledakan besar dengan kerusakan terbatas. Kemudian pada 18 November 2024, Israel secara terbuka menyerang Iran. Netanyahu mengklaim serangan telah menghancurkan instalasi pertahanan udara S-300 dan fasilitas produksi misil di dekat Teheran. Pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi menjelaskan ada perbedaan antara serangan kali ini dengan sejumlah serangan pada 2024. Jika saat itu serangan terjadi karena saling balas, kali ini serangan Israel mengusung isu nuklir. Katakanlah di bulan April, di bulan Oktober kita melihat juga krisis serang-menyerang di antara Israel dengan Iran. Memang perang sekarang pembedanya adalah isu nuklir. Kalau di dalam perang sebelumnya masih ada kayak semacam dalam tanda kutip sebab akibat ya. Tapi hari ini yang dilakukan oleh Israel tidak ada sebab akibatnya karena peristiwanya adalah kalau dikaitkan dengan yang dulu sudah lama sekali dari Oktober sampai sekarang. Jadi ini murni sebuah ancaman yang imajinatif atau yang ditakutkan oleh Israel dari perkembangan senjata nuklir Iran. Sementara itu pengamat Timur Tengah Dina Sulaiman
menilai serangan mendadak Israel ini merupakan pengalihan isu dalam negeri Israel, di mana Netanyahu sedang terjepit di parlemen. Serangan Israel ini itu lebih ke strateginya Netanyahu sebenarnya, karena dia sekarang betul-betul terjepit. Beberapa jam sebelum adanya serangan ini, sebenarnya kan parlemen Israel atau Knesset itu sudah dijadwalkan untuk melakukan voting untuk membubarkan pemerintahan koalisinya Netanyahu. Kenapa? Karena memang polling itu ada kalau tidak salah dari Reuters ya, itu udah menunjukkan kalau 70% rakyat Israel itu tidak puas dengan Netanyahu, dan Netanyahu juga ini ya menghadapi banyak tuduhan korupsi juga dan terancam masuk penjara juga, sehingga saya melihat ini adalah strategi yang mungkin istilahnya diversionary war ya. Jadi upaya sebuah pemerintahan untuk mengalihkan perhatian publik di dalam negeri dengan membuat ini ya perang atau membuat isu-isu atau membuat konflik-konflik di luar negeri, sehingga perhatian publik di dalam negeri teralihkan. Lepas dari apa motif serangan, Hasibullah Satrawi menegaskan bahwa Israel tidak memiliki legitimasi untuk menyerang Iran, bahkan jika Iran benar memiliki program nuklir. Kalaupun menurut saya betul-betul Iran memiliki program nuklir tapi menurut saya Israel tidak punya legitimasi hukum apapun. Apa yang dilakukan hari ini menurut saya tetap pelanggaran terhadap hukum internasional, karena Israel tidak memiliki keterkaitan apapun dengan apa yang terjadi di Iran. Justru sebaliknya, mestinya dunia mulai memikir bagaimana terutama Netanyahu ini ditundukkan kepada hukum internasional. Karena hari ini kita lihat bagaimana Netanyahu menginjak-injak martabat dan sistem hukum internasional. Sejauh ini Iran baru membalas dengan mengirimkan 100 drone dan belum melakukan balasan dengan skala besar. Jika serangan balik Iran dengan skala besar dilakukan, dikhawatirkan akan menjadi peperangan di kawasan regional. Sebab bukan tidak mungkin Jordania dan Arab Saudi yang dilewati rudal Iran akan melakukan penghadangan. Kalau Iran sampai mengirim rudal ke Israel, itu berarti melewati beberapa negara Arab ya. Nah, kalau negara-negara Arab ini, misalnya Arab Saudi atau Jordan itu kemudian membantu Israel dengan misalnya melakukan intersepsi ke rudal-rudalnya Iran yang akan menuju ke Israel, Iran selama ini sudah berkali-kali ya mengancam kalau ada negara-negara yang membantu Israel, ya negara-negara tersebut juga akan menjadi target. Jika melihat indikasinya, Iran tidak akan tinggal diam kali ini. Publik internasional layak was-was karena punya dampak global yang signifikan. Saat ini saja, harga minyak dunia langsung melambung. Bagaimana jika terjadi perang skala besar? Yang dibutuhkan saat ini adalah ketegasan internasional untuk menghentikan sepak terjang Israel sudah sering menginjak-injak hukum internasional. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.